Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2986, Pergi ke Kekaisaran Kiamat untuk membunuh. Beberapa anggota kelompok mercenari emas suci berkata dengan tulus. Ye Junlin tidak jatuh ke dalam krisis seperti itu, jadi singa membuka mulutnya. Dan kami menyarankan Tuan Ye untuk mempekerjakan tim perekrutan terkuat pada saat krisis ini. Meskipun harganya sangat tinggi, itu dapat menyimpan lebih banyak sumber daya Anda. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, Anda tidak akan rugi. Beberapa orang berkata lagi. Sebenarnya, mereka sudah lama ingin menemukan Ye Junlin. Karena hadiahnya sangat menggiurkan. Namun, sulit bagi mereka untuk menemukan metode detoksifikasi dan obat ajaib. Di mana ada pembunuhan untuk melindungi orang refreshing. Jadi mereka telah menunggu, dan sekarang akhirnya kesempatan itu datang. Lari cepat. 8 kelompok perekrutan lainnya juga menunggu, dan mereka bernegosiasi bahwa kelompok perekrutan emas suci akan datang untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ketiganya menatap Ye Junlin. Menunggu jawaban Ye Junlin. Tidak perlu. Apa yang bisa dilakukan Kekaisaran Kiamat kepadaku? Ye Junlin tanpa sadar menolak. Ekspresi mereka bertiga berubah. Lagi pula, hadiah di tangan hilang. Tuan Ye tampaknya telah berkompromi dan menerima nasibnya. Jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Kelompok perekrutan bertindak tegas. Ye Junlin menolak. Dan mereka pergi begitu saja. Tunggu. Ye Junlin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghentikan mereka bertiga. Mata mereka bertiga bersinar dengan ganas. Saya membutuhkan Anda di suatu tempat. Hubungi semua orang yang Anda kenal, dan saya dapat membayar berapapun jumlahnya. Saya juga menelepon grup perekrutan terkuat, kata Ye Junlin. Ini membuat mereka bertiga sangat bersemangat. Tuan Ye mencoba membuktikan bahwa kami bukan pembohong. Kami akan membayar Anda setelah kami menjual hidup Anda untuk Anda. Ketika saatnya tiba, kami akan menyimpan beberapa sumber daya untuk Anda, dan kami akan dapat mengambil pembayaran dengan ketenangan pikiran. Ketiganya mulai berkata. Tetapi aturan dari kelompok perekrutan terkuat berbeda. Mereka memiliki harga tinggi, dan aturannya sudah mati. Mereka harus membayar setengah dari gaji terlebih dahulu sebelum mereka bisa melakukannya. Orang-orang ini ragu-ragu. Melihat wajah Ye Junlin sedikit berubah, mereka segera berkata, tapi di dunia tentara bayaran kita semua tentang integritas. Kelompok tentara bayaran terkuat harus lebih jujur. Mereka tidak akan berbohong ketika mereka mengambil tugas. Itu dia. Aku akan membayarmu setengahnya. Dengarkan saja pengaturanku. Hei tua, kamu yang mengatur. Ye Junlin pergi setelah selesai berbicara. Dokter kegelapan dan otak dewa sebenarnya telah menyadari niat Ye Junlin. Hanya mereka bertiga yang terlihat bersemangat. Kemudian saya segera pergi untuk menghubungi kelompok perekrutan lainnya. Masih dikabarkan bahwa Ye Junlin memiliki kesepakatan dengan organisasi ketenagakerjaan. Dikenal oleh Kekaisaran Kiamat. Hahaha. Ye Junlin, kamu benar-benar keras kepala. Kamu benar-benar menemukan organisasi ketenagakerjaan untuk melindungi sumber dayamu. Tapi melawan lebih dari 900 dewa dan master yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Kiamatku. Tidak ada organisasi pekerja yang bisa melakukannya. Aku dengar bahkan kelompok tentara bayaran kiamat terkuat di dunia tentara bayaran telah dikirim. Tapi apa gunanya? Berapa banyak yang akan kita bunuh? Tentu saja, Kekaisaran Kiamat tidak takut. Berbagai taktik juga dikembangkan. Belum lagi menduduki semua sumber daya Ye Junlin saat itu. Organisasi-organisasi ketenagakerjaan ini juga perlu dilenyapkan. Meskipun organisasi-organisasi yang disewa ini menjalani hari-hari menjilati darah di ujung pisau. Namun kenyataannya,
masing-masing kaya dan berminyak. Bagaimanapun, risiko tinggi datang dengan imbalan tinggi. Kekaisaran Kiamat juga ingin melawan kelompok tentara bayaran ini. Apokalipse Empire juga akan menatap Ye Junlin untuk melihat bantuan asing apa yang akan dia undang selanjutnya. Tidak seperti yang mereka harapkan. Seseorang benar-benar datang ke Ye Junlin. Aktif menjadi bantuan luar negeri. Ini adalah 10 kekuatan teratas, dan mereka semua menawarkan hadiah kepada Ye Junlin. Misalnya, ambil setengah dari sumber daya dan beritahu rahasia sumber daya. Kemudian mereka membantu Ye Junlin mengatasi kesulitan, dan mereka pergi berperang melawan Kekaisaran Tianqi. Meskipun Kekaisaran Kiamat kuat, itu tidak akan habis-habisan dengan kekuatan yang sama. Namun, ini semua ditolak oleh Ye Junlin satu persatu. Mereka tidak dibutuhkan. Kebutuhan untuk menyewa grup adalah niat mereka. 3 hari berlalu dengan cepat. Waktu yang ditetapkan oleh Kekaisaran Kiamat telah tiba. Ayo pergi. Aku akan pergi ke Kekaisaran Kiamat untuk membunuh. Bab 2987, Organisasi Perekrutan Terkuat. Ye Junlin, yang menjaga Junjun, tiba-tiba berdiri. Seolah-olah guntur dan kilat mengamuk di matanya. Niat membunuh menyebar langsung. Bahkan binatang buas di daerah terlarang di sekitarnya merasakannya. Satu demi satu, mereka lari ketakutan. Kedua dokter dalam kegelapan juga terkejut. Pada saat yang sama, beritahu kelompok perekrutan itu. Biarkan mereka berdiri di luar kota Tianqi. Dengarkan pengaturan saya. Ye Junlin berkata dengan dingin. Baiklah, saya mengerti. Dokter Dark pergi untuk mengaturnya segera. Segera setelah itu, ketiganya melakukan perjalanan ke Kekaisaran Kiamat dengan pesawat terbang. Junjun dan Icebat juga ada di dalam pesawat. Saat Junjun berada di sisinya, Ye Junlin merasa lega. Di sisi lain, grup penyewaan emas suci, yang sudah siap, menerima berita itu. Beritahukan berita itu kepada 13 organisasi ketenagakerjaan lainnya, termasuk kelompok kerja terkuat, Kiamat. Di antara mereka, kekuatan 8 organisasi ketenagakerjaan dan kelompok kerja emas suci tidak banyak diperiksa. Ada beberapa dewa yang memimpin tim, dan yang lainnya juga mampu bertarung, dan mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan para dewa. 4 organisasi ketenagakerjaan yang tersisa sebenarnya adalah adik dari kelompok kerja Kiamat, dan tidak ada dewa yang bertanggung jawab, tetapi mereka semua kuat dan dapat bertarung melawan para dewa dalam waktu singkat. Semua anggota kelompok tentara bayaran Kiamat yang paling menakutkan adalah tingkat dewa. Ini adalah kekuatan tentara bayaran terkuat. Dewa yang mereka miliki diperkirakan sebanding dengan banyak negara. Dan dewa-dewa mereka semua dipoles dalam penempaan hidup dan mati. Lebih kuat dari dewa biasa, bahkan jauh lebih kuat. Ketika ada tugas, mereka melakukannya. Ketika mereka tidak dalam misi, mereka semua menjelajahi daerah terlarang dan melawan binatang buas di daerah terlarang. Jadi pertempuran mereka bahkan lebih menakutkan. Kali ini untuk mengambil alih tugas Ye Junlin, akan ada 30 dewa yang akan bertindak. Dan ini bukan kekuatan sebenarnya dari kelompok tentara bayaran Kiamat. Semua orang menebak, kekuatan mereka yang sebenarnya seharusnya memiliki lebih dari 50 dewa. Tidak seperti kelompok tentara bayaran putus asa lainnya. Mereka terlalu kuat, dan hanya sedikit misi yang bisa mengeluarkan semuanya. Oleh karena itu, mereka akan mempertahankan sebagian dari kekuatan mereka, yaitu tetap berada di belakang. Tentu saja, hanya kelompok tentara bayaran Kiamat yang memiliki kekuatan ini untuk tetap tinggal. Organisasi ketenagakerjaan lainnya semuanya mati dan hidup, dan orang lain yang datang akan tetap tinggal. Pergi langsung ke Apokalipse City di Apokalipse Empire. Setelah menerima berita itu, reaksi pertama dari semua organisasi perekrut adalah ini.
Apa yang akan dilakukan Ye Junlin? Pada saat ini, batas waktu untuk Kekaisaran Kiamat telah tiba. Bukankah seharusnya Ye Junlin melarikan diri? Saat melarikan diri, transfer sumber daya, dan kemudian membuat semua organisasi sewaan mereka mulai mengawalnya. Mengapa Anda langsung pergi ke kota Tianqi? Itu adalah tempat paling berbahaya. Sebagai organisasi ketenaga kerjaan, mereka juga sangat terinformasi. Menurut informasi yang mereka dapatkan, Kekaisaran Kiamat telah mengumpulkan semua dewa. Apakah mereka pergi keluar untuk pelatihan atau mundur? Sisa dari master yang tak terhitung jumlahnya juga berkumpul. Tepat di kota Tianqi. Bukankah Ye Junlin pergi ke kota Tianqi untuk melawan mereka secara langsung? Dengan kata lain, untuk menemukan kematian. Sebuah ide lahir di benak semua orang. Apakah Ye Junlin pergi untuk menerima nasibnya? Mengambil inisiatif untuk menyerahkan sumber daya, dan kemudian menceritakan rahasia sumber daya. Tapi tidak benar. Jika dia menerima takdirnya, mengapa mempekerjakan begitu banyak organisasi perekrutan? Bukankah itu bertentangan dengan dirinya sendiri? Dan mereka telah mendengar perbuatan Ye Junlin. Mengetahui bahwa ini adalah pria yang sombong sampai ke tulangnya. Itu juga sangat keras kepala. Tidak mungkin dia akan menyerah. Bahkan jika dia mati. Ditambah mempekerjakan mereka lagi. Deskripsinya sama sekali tidak fatal. Dia harus punya rencana lain. Untuk apa kamu pergi? Mereka tidak tahu. Namun tugas yang diberikan kepada mereka adalah pergi ke Apocalypse City. Kemudian mereka akan pergi. Tidak. Apa yang Ye Junlin lakukan? Ayo pergi ke kota kiamat dan menjadi tangguh dengan Kekaisaran Kiamat. Bab 2988, Kaisar Kiamat 3. Organisasi ketenaga kerjaan besar masih agak ragu-ragu dan tidak pergi ke sana untuk pertama kalinya. Lagi pula, tujuan ini terlalu besar. Dan itu terlalu kabur. Pergi langsung ke kota Tianqi. Kemungkinan menghadapi lebih dari 900 dewa dan master yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianqi. Siapa yang tidak takut dengan ini? Meskipun itu adalah hari-hari menjilat darah di ujung pisau, jauh lebih mudah untuk mengawal Ye Junlin untuk melarikan diri secara langsung daripada pergi langsung ke kota Tianqi untuk memiliki konflik. Kemungkinan kematiannya juga tinggi. Mereka bekerja sebagai organisasi perekrutan. Tidak secara langsung dengan orang-orang. Sembunyikan jika Anda bisa, tetapi hanya jika Anda tidak bisa. Sekarang tugas Ye Junlin adalah membiarkan mereka pergi langsung ke kota Tianqi. Itulah artinya mendapatkan mereka. Siapa yang tidak takut dengan ini? Ada kemungkinan besar bahwa seluruh organisasi ketenaga kerjaan akan jatuh. Menari dengan kematian tidak sama dengan mengambil inisiatif untuk mati. Karena itu, ke-14 organisasi perekrutan berkumpul. Termasuk 30 dewa tentara bayaran kiamat. Semua orang khawatir tentang masalah ini. Tugas mereka adalah mendengarkan pengaturan Ye Junlin. Tetapi saya tidak membiarkan Anda secara langsung mengatur saya untuk pergi ke kota Tianqi. Bahkan tentara bayaran terkuat pun tidak. Di mana Apocalypse Empire, yang merupakan yang terkuat ketiga dalam daftar kekuatan dunia. Takut. Semua takut. Untuk melindungi nyawa Ye Junlin dan partinya, mereka tidak takut. Bagian depan tidak takut. Beberapa kelompok perekrutan bahkan mundur. Lupakan. Karena kita telah mengambil alih misi. Kita harus mendengarkan pengaturan Ye Junlin. Sekarang dia telah mengatur, maka kita harus pergi. Kita harus mematuhi aturan. Jangan membuat orang tertawa. Kita takut dengan Kekaisaran Kiamat. Yah, terlebih lagi, kita semua telah menerima deposit. Bahkan gunung pedang dan api akan pergi. Kata pemimpin tentara bayaran kiamat. Itu benar. Tidak peduli seberapa sulit dan berbahayanya itu, selama kita menerima misinya, kita harus pergi. Terlebih lagi,
Ye Junlin hanya meminta kami untuk pergi keluar kota Tianqi, dan tidak secara langsung memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Meskipun semua organisasi ketenaga kerjaan takut, tetapi mereka semua tetap pergi. Satu persatu, semua pergi ke Kekaisaran Kiamat. Kepala Kekaisaran Kiamat, Kaisar Kiamat III, dan sekelompok pejabat tingkat tinggi semuanya duduk di kota Kiamat. Di tempat yang besar, lebih dari 900 dewa Kekaisaran Kiamat berdiri di sana, semuanya menunggu. Kaisar Tianqi III berteriak, hari ini adalah batas waktu untuk Ye Junlin. Bagaimana dengan yang lain? Apakah Anda masih tidak mau menerima nasib Anda? Aku tidak tahu. 3 hari telah berlalu. Tidak pernah ada gerakan dari Ye Junlin. Ye Junlin akan bertarung dengan kita sampai akhir. Tidak ada orang lain yang pergi, dan sumber daya belum ditransfer dengan cara apapun. Melihat bahwa dia bertekad untuk mengikuti kita sampai akhir. Kalau begitu kita tidak perlu sopan. Kirim saja pasukan, kata orang di bawah. Apokalipse the Great mengerutkan kening. Apakah ada gerakan di negara Zanxiong dan pihak lain? Tidak ada gerakan dari kekuatan ini untuk saat ini. Mungkin mereka juga menunggu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa sumber daya Ye Junlin tidak pernah menjadi fokus. Tetapi rahasia dari mana sumber daya ini berasal? Kata semua orang. Apokalipse the Great mengangguk. Ya, mereka semua ingin tahu rahasianya. Siapa yang tidak ingin menatap potongan lemak ini? Ye Junlin pasti punya saluran. Kalau tidak, ada begitu banyak harta surgawi dan kristal energi spiritual sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu bisa mendapatkannya. Dapatkan saja rahasia ini. Kaisar Tianqi memerintahkan. Semua kementerian mengawasi mereka. Kemudian bersiaplah untuk mengambil tindakan terhadap Ye Junlin. Kaisar Tianqi mengatakan ini. Siap menyerang Ye Junlin. Pada saat ini, bawahan datang untuk melapor. Laporkan ke Kaisar, Ye Junlin ada di sini. Hal ini membuat Kaisar Tianqi tertegun sejenak. Di sini. Dari mana asalmu? Segera tiba di kota Tianqi. Apa? Datang ke kota Tianqi. Bukankah itu berarti dia berkompromi dan menyerah kepada kita? Kaisar Tianqi tertawa. Bab 2989, Ye Junlin datang ke kota Tianqi. Di kota Tianqi, semua orang tahu bahwa Ye Junlin akan menyerah. Semangat satu persatu. Sekarang sumber daya Ye Junlin yang kaya tidak hanya dimiliki oleh mereka. Bahkan rahasia sumber daya di belakangnya adalah milik mereka. Saat ini, 14 organisasi perekrutan telah disergap di luar kota Tianqi, siap mengikuti perintah Ye Junlin kapan saja. Saya melihat Ye Junlin dan rombongannya datang keluar kota Tianqi dengan pesawat. Mereka semua menjadi gugup. Tugasnya nanti mungkin bergegas langsung ke Apokalipse City. Dan Ye Junlin begitu berani sehingga dia berlari langsung ke kota Tianqi. Segera, pesawat mendarat langsung di kota Tianqi. Master Kekaisaran Kiamat tidak menghentikannya. Lagi pula, menurut mereka, Ye Junlin dan kelompoknya datang untuk menyerah. Mengapa mereka memblokirnya? Organisasi perekrut yang sedang melakukan penyergapan di luar kota mulai bertanya, apakah ada perintah misi? Kita semua sudah siap. Jika Ye Junlin memiliki misi, tolong aturlah. Dr. Dark telah mengeluarkan perintah. Mari kita tunggu di luar kota. Dia akan mengeluarkan tugas nanti. Segera, perintah Dr. Dark diteruskan ke semua organisasi perekrutan. Ini membuat mereka semakin bingung. Apa yang Ye Junlin lakukan? Ini bukan kompromi. Apalagi yang bisa dia lakukan? Ini membuat mereka semua gatal, dan mereka ingin pergi dan melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Namun, semua orang hanya bisa berbaring dan menunggu perintah Ye Junlin.
Pasukan lain yang memperhatikan Ye Junlin dan Kekaisaran Kiamat melihat Ye Junlin tiba-tiba datang ke kota kiamat. Mereka semua tercengang. Ini bukan gaya Ye Junlin. Bagaimana dia bisa datang ke kota Tianqi? Apakah Ye Junlin benar-benar berkompromi untuk menyerahkan sumber daya, untuk menceritakan sebuah rahasia? Ini sangat merugikan pasukan War Bear Nation. Ini setara dengan memasukkannya langsung ke mulut Kekaisaran Kiamat. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka semua menunggu Ye Junlin dan Kekaisaran Tianqi untuk bertarung. Kemudian masuk lagi. Sekarang, tanpa berkelahi atau berbicara, Ye Junlin tampaknya telah menyerah secara langsung. Terburu-buru. Satu persatu tidak sabar seperti semut di wajan panas. Organisasi balas dendam Hydra bahkan lebih marah ketika Ye Junlin pergi ke kota Tianqi. Kami mengatakan sebelumnya bahwa Ye Junlin adalah seorang pengecut. Takut mati, dia tidak berani membalas dendam pada Hydra. Pada awalnya, masih banyak orang yang tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa Ye Junlin keras kepala dan lebih baik mati daripada menyerah. Apakah kamu percaya sekarang? Saya pikir itu sulit. Ketika dia bisa bertemu Kekaisaran Kiamat, siapa yang mengira dia akan menyerah secara langsung dan berkompromi? Saya takut melepaskan perawatan putri saya. Pengecut. Buang-buang. Tidak layak menjadi pria dan ayah. Mereka mengutuk keras. Kelompok penculikan moral Daxia mengutuk lebih keras. Mereka semua menyalahkan Ye Junlin karena tidak memberikan sumber daya kepada Daxia, tidak memberi mereka sumber daya, bahkan jika mereka memberi tahu rahasia bagaimana sumber daya itu diperoleh. Tidak ada hasil. Sekarang karena takut, saya harus menyerahkan semua ini kepada kekuatan lain. Ini merupakan ancaman yang lebih besar bagi Daxia. Memarahi. Satu persatu, Ye Junlin dimarahi sampai mati. Seolah-olah Ye Junlin melakukan kejahatan keji. Di kota kiamat. Berita kedatangan Ye Junlin telah sampai ke telinga Kaisar Tianqi III. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan organisasi perekrut itu? Kudengar organisasi perekrut terkuat akan segera berakhir. Di mana mereka? Tanya Kaisar Kiamat III. Hilang. Semua organisasi ketenaga kerjaan telah menghilang. Kemungkinan besar mereka telah mundur. Ye Junlin telah menyerah. Apa yang mereka simpan? Departemen Intelijen Kekaisaran Kiamat segera melaporkan situasinya. Jika kelompok perekrutan pergi ke tempat lain, mereka akan mengetahuinya. Tetapi kelompok orang ini berada di luar kota Tianqi, bersembunyi di balik hidung mereka. Di bawah lampu gelap. Sesuatu yang Kekaisaran Kiamat tidak akan pernah pikirkan. Bab 2990. Membunuhmu hari ini. Kekaisaran Kiamat tidak memiliki dewa. Organisasi perekrutan tidak pergi. Ye Junlin tidak akan menyerah. Kuan Ye, tolong. Apokalipse Emperor 3 sudah menunggumu. Ye Junlin dan rombongannya baru saja turun dari pesawat, dan utusan Kekaisaran Kiamat telah datang untuk menyambut Anda secara langsung. Berbeda dengan arogansi sebelumnya, kali ini sambutan hangat. Transformasi 180 derajat yang lengkap. Bahkan membuat Anda merasa berada di tempat yang salah. Apakah kita bertemu terakhir kali? Dr. Dark bertanya tanpa sadar. Ini berubah terlalu cepat. Buat dia tak tertahankan. Ye Junlin tampak tenang. Mereka semua mengerti mengapa ada pergeseran seperti itu. Mereka semua berpikir bahwa Ye Junlin ada di sini untuk menyerah. Itu sebabnya mereka sangat antusias. Mereka masih harus menunggu Ye Junlin untuk memberitahu rahasia sumber daya. Bagaimana tidak semangat? Saat Ye Junlin masuk, Apokalipse Degree 3 segera memerintahkan, segel seluruh kota Apokalipse. Saya tidak ingin apapun yang terjadi selanjutnya diketahui oleh orang luar. Terutama rahasia sumber daya. Apokalipse Degree 3 membuat keputusan yang sama dengan Pangeran Besar Kerajaan Naga Hitam.
karena takut orang lain akan tahu apa yang terjadi di dalam. Oleh karena itu, seluruh kota kiamat langsung disegel. Jangan biarkan orang luar tahu apa yang terjadi. Rahasia sumber daya harus ditelan olehnya. Bagaimana cara memberitahu orang luar? Segera. 30 dewa menggunakan cara mereka. Badai aura mengamuk di sekitar kota kiamat, dan akhirnya membentuk perisai tak terlihat yang menyelimuti seluruh kota kiamat. Itu setara dengan mengisolasi kota kiamat dari dunia. Apa yang terjadi di Apokalipse City, bahkan suara apa, dan di mana cahaya dihasilkan, tidak akan diketahui dunia luar. Bahkan negara sekuat negara beruang perang tidak dapat menghancurkan perisai ini. Tahu apa yang terjadi? Bagaimanapun, mereka berada di level yang sama dan tidak bisa saling membantu. Konyol. Cemas. Tetapi setelah kota Tianqi ditutup, semua orang tercengang. Kali ini rahasianya harus ditelan. Kecuali negara beruang perang mengirim orang-orang kuat untuk langsung menyerang kekaisaran kiamat. Selain itu, tidak ada cara lain. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Maka kekuatan lain bahkan lebih tidak berguna. Saat ini, Ye Junlin telah datang ke kota terdalam kota Tianqi. Alun-alun besar itu padat penduduk. Selain lebih dari 900 dewa, ada ratusan ribu orang kuat. Master di pinggiran bahkan lebih banyak. Untuk mencegah kecelakaan terjadi, Kaisar Apokalipse III sengaja mengumpulkan semua master. Terkejut. Sangat mengejutkan. 3 orang Ye Junlin agak tidak penting. Datang ke depan segera. Di atas tahta di atas duduk Apokalipse the Great III. Apokalipse the Great III tertawa dan berkata, Dacia adalah raja yang berdampingan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan datang. Hahaha. Implikasinya adalah, saya tidak mengharapkan Anda untuk berkompromi dan menyerah. Dunia luar menganggap Ye Junlin sebagai dewa, dan merasa bahwa dia tidak bisa datang. Sekarang tidak terduga. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk datang. Ye Junlin tersenyum. Ada lebih banyak hal yang tidak kamu harapkan. Ketika Kaisar Tianqi III mendengarnya, dia sangat gembira. Apakah Ye Junlin akan memberitahu rahasia sumber daya? Seluruh kekaisaran kiamat sangat bersemangat. Akhirnya harus mendapatkan rahasia sumber daya. Mereka semua mulai membayangkan masa depan yang lebih baik. Jika Anda memiliki sumber daya ini, Anda mungkin dapat bersaing dengan kerajaan beruang perang. Ye Junlin melihat ke kiri dan ke kanan, dan bertanya kepada Kaisar Tianqi III, apakah semua dewamu ada di sini? Setelah mendengar pertanyaan ini, Kaisar Tianqi III sangat bangga. Yang lain juga bangga, dengan punggung lurus dan dada terangkat. Semua orang bersemangat tinggi. Bangga sampai ekstrem. Kaisar Kiamat III tertawa dan berkata, ya, itu benar. Semua 937 dewa kekaisaran kiamat saya ada di sini. Napas. Mengejutkan dunia. Ye Junlin tiba-tiba tersenyum. Oke. Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini tanpa dewa di Kekaisaran Kiamat. Bab 2991. Ye Junlin, kamu omong kosong. Hah. Semua orang sedikit bingung. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan mati tanpa henti. Begitu kata-kata Ye Junlin keluar, semua orang merasa bahwa mereka salah dengar. Apa yang dia katakan? Sepertinya saya tidak mendengar dengan jelas. Bukankah kamu datang untuk menyerah? Mengapa Anda membunuh dewa atau sesuatu? Semua orang tidak mengerti. Tidak mengerti maksud Ye Junlin. Mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Ye Junlin. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, beberapa pejabat tinggi di sebelah Kaisar Tianqi III tanpa sadar tersenyum dan berkata, Tuan Ye bercanda. Mereka mendengar apa yang Ye Junlin katakan dengan jelas, dan mereka semua mengira Ye Junlin sedang bercanda. Lagi pula, apa yang dikatakan Ye Junlin terlalu mengejutkan. Ye Junlin memikirkan sesuatu,
dan melihat master yang padat di kedua sisi. Tatapannya menyapu semua dewa secara langsung, dan melihat master di belakang yang berpotensi menjadi dewa. Ngomong-ngomong, ada juga mereka. Bunuh mereka semua. Tidak hanya membunuh semua dewa, tetapi juga memotong kalian semua yang berpotensi menjadi dewa. Ye Junlin berkata dengan ringan. Pembantaian yang punah. Itu untuk membiarkan Kekaisaran Kiamat memotong kemungkinan memiliki dewa. Saya ingin Kekaisaran Kiamat Anda berlalu, sekarang, dan di masa depan, tidak akan ada dewa. Pada saat ini, semua orang di Kekaisaran Tianqi secara bertahap bereaksi, dan Ye Junlin tampaknya tidak berada di sini untuk berkompromi dan menyerah. Apakah dia terlihat seperti pembunuh? Tujuan tidak jelas. Kaisar Kiamat III bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa maksudmu? Ye Junlin, bukankah kamu datang untuk berkompromi dan menyerah? Yang lain bergema, ya. Bukankah Anda datang untuk menyerahkan sumber daya dan memberitahu kami rahasia sumber daya? Ini adalah ide semua orang di Kekaisaran Kiamat. Ye Junlin hampir datang sendirian. Tidak menyerah apa itu kompromi. Hahaha. Tiba-tiba, Ye Junlin tertawa. Benar-benar berfantasi. Telinga mana yang kamu dengar bahwa aku menyerah? Apakah aku akan memberimu sumber daya? Ye Junlin bertanya. Ah. Mendengar jawaban ini, semua orang tidak bisa menerimanya. Bagaimana dengan menyerah? Adapun bagaimana saya mendapatkan sumber daya ini? Begitu kata-kata ini keluar, lapangan langsung terdiam. Semua orang menelan ludah dan menatap Ye Junlin. Semua orang menahan napas. Mereka akan mati lemas. Inilah yang harus mereka impikan. Sejujurnya, sumber daya yang dimiliki Ye Xuan tidak penting. Yang penting adalah rahasia sumber dayanya. Dari mana dia mendapatkannya? Dengan cara apa? Mengapa dia memiliki begitu banyak? Simpan saja rahasianya. Dalam waktu singkat, dapat dikatakan bahwa sumber daya tidak ada habisnya. Itu terlalu penting bagi siapapun, untuk kekuatan apapun. Sekarang Ye Junlin menyebutkan ini, semua orang menjadi gila. Tapi kemudian Ye Junlin berbalik dan berkata, tapi katakan, kamu tidak mati untuk mendapatkannya. Ye Junlin benar. Sumber daya yang dia miliki sekarang setidaknya dibawa dari tanah terlarang tingkat kedua, dan kebanyakan dari mereka bahkan dibawa dari tanah terlarang tingkat pertama. Sekarang, bahkan jika kerajaan beruang perang menghadapi area terlarang tingkat 2, itu sangat hati-hati, dan butuh banyak dewa untuk berani menjelajah secara perlahan. Belum lagi area terlarang tingkat pertama. Setelah menderita kerugian besar di hutan hujan Amazon, sekarang ada bayangan di daerah terlarang tingkat pertama. Bahkan jika Ye Junlin memberitahu mereka bahwa sumber daya ini diambil di area terlarang tingkat pertama, apakah mereka akan mengambilnya kembali? Tidak bisa. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Semua sumber daya saya berasal dari daerah terlarang tingkat pertama dan daerah terlarang tingkat kedua. Adapun daerah terlarang tingkat ketiga, apakah itu kristal energi spiritual atau harta surga dan bumi? Kualitasnya terlalu buruk, kata Ye Junlin. Sumber daya apa yang berasal dari area terlarang tingkat pertama? Semua orang jelas tidak percaya ketika mereka mendengar Ye Junlin mengatakannya. Sumber daya. Kualitas Ye Junlin sangat tinggi. Ini memang hal terlarang kelas 1. Tapi Ye Junlin pergi untuk mendapatkan sumber daya dari area terlarang tingkat pertama. Meng siapa? Kamu Junlin. Kamu omong kosong. Bab 2992, Pembantaian sembarangan. Semua orang setuju bahwa Ye Junlin berbicara omong kosong. Ini sama sekali tidak mungkin. Ye Junlin sedang bermain dengan mereka. Kaisar Agung, sepertinya dia tidak mau menceritakan rahasia sumber daya. Dia masih bermain dengan kita. Ya, sepertinya dia tidak akan menyerahkan sumber daya.
Semua orang berkata berturut-turut. Apa maksudmu, Ye Junlin? Apakah kamu tidak berencana untuk menyerahkan sumber daya dan rahasiamu? Kaisar Kiamat Tiga bertanya dengan keras. Semua orang memandang Ye Junlin dengan mata curiga. Mereka bertiga datang, dan kemudian mereka tidak menyerahkan sumber daya. Apa yang akan dia lakukan? Tentu saja tidak. Aku datang hari ini untuk membunuh semua dewa dan dewa potensial di negaramu. Ayo pergi bersama. Ye Junlin berkata dengan ringan. Hahaha. Tetapi ketika mereka mendengar ini, semua orang tertawa. Semua tertawa liar. Saya pikir Ye Junlin bodoh. Ingin membunuh semua dewa dan potensi dewa di seluruh kekaisaran kiamat. Itu mendekati ribuan dan puluhan ribu orang. Bagaimana mungkin Ye Junlin? Semua orang di kota kekaisaran Tianqi tertawa. Melihat Ye Junlin seperti melihat orang bodoh. Dentang klang 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 klang. Tiba-tiba, suara pedang yang menakutkan meledak di udara. Seolah-olah Nine Heavens Divine Thunder telah jatuh sangat, memancarkan kekuatan bergulir. Ledakan. Dalam sekejap, rambut semua orang berdiri, darah mengalir kembali, dan udara dingin mengalir ke langit dari telapak kaki mereka. Pedang. Semua orang melihat pedang melayang di depan Ye Junlin. Ini memancarkan paksaan tak tertandingi yang mengerikan. Energi pedang yang mengerikan melonjak, menyapu seperti badai. Sword inten menembus ke setiap sudut dan ke dalam hati semua orang, seperti jatuh ke dalam gua es 10.000 tahun, dan dewa kematian turun. Semua orang tahu pedang ini. Bahkan sedikit akrab. Lagi pula, ketika kesengsaraan suci membunuh 50 dewa kerajaan bintang hari itu diketahui banyak orang. Tapi sekarang semua orang di kekaisaran kiamat tercengang. Tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Familiar dan asing. Puff. Tiba-tiba, kesengsaraan ilahi berubah menjadi sambaran petir. Dewa yang kuat di samping Apokalipse The Great 3 terputus di tengah, dan darah memercik. Uci. Sebelum semua orang bisa bereaksi, dewa lain di sebelah kanan dipotong dari tengah. Uci. Uci. Kecepatan pedang itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga mata silau. Bahkan mata para dewa pun tidak bisa menangkapnya. Belum lagi yang lainnya. Untuk sesaat, lebih dari 30 dewa di sekitar Kaisar Tianqi 3 dipenggal. Tidak ada satupun yang merespon. Kaisar Kiamat 3, yang dijaga di tengah, ditumpahkan dengan darah berulang kali. Dia sudah berdarah. Mengerikan. Mengerikan. Ye Junlin tidak akan bicara omong kosong, persetan saja. Setelah begitu banyak dewa jatuh, yang lain bereaksi satu persatu. Semua dewa bereaksi, dan yang lainnya masih tercengang. Ini benar-benar terlalu cepat. Bunuh dia. Para dewa yang bereaksi semua bergegas menuju Ye Junlin. Mereka menyadari bahwa Ye Junlin tidak sederhana. Semua harus diserang. Jika tidak, mungkin ada bahaya. Dengan satu pedang, dia membunuh lebih dari 30 dewa yang dijaga oleh Kaisar Tianqi 3. Kekuatan ini menakutkan. Jadi semua dewa yang bereaksi hanya punya satu ide, bunuh Ye Junlin. Hanya Ye Junlin yang tersenyum menghina. Berdengung. Shen Jie mulai gemetar dengan cepat dan mengitari Ye Junlin. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan akhirnya berevolusi menjadi ribuan pedang yang mengelilingi Ye Junlin. Itu semua bayangan pedang yang terlalu cepat. Dengan efek 10.000 pedang. Puff, puff. Dan para dewa yang bergegas langsung sepertinya telah memasuki penggiling daging. Begitu dia bersentuhan dengan lingkaran ini, dia segera menghancurkan tulangnya dan memercikkan darah. Pembantaian sembarangan. Bahkan tubuh dewa seperti macan kertas akan hancur jika disentuh. Bab 2993, Bencana Ilahi. Tidak peduli apa sarana yang digunakan para dewa ini,
mereka tidak dapat mematahkan lingkaran yang ditinggalkan oleh rotasi para dewa yang cepat. Belum lagi mendekati Ye Junlin. Itu tidak mungkin. Para dewa menyerang dan menjatuhkan puluhan orang. Membunuh. Ye Junlin membuat suara dingin dan kejam. Hai. Kesengsaraan ilahi menyerang. Langsung melalui tenggorokan dewa. Namun ini baru permulaan. Hai. 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 Selanjutnya, perampokan terus berlanjut dalam kelompok dewa dan master. Terus menembus tubuh orang yang kuat. Darah telah membentuk hujan darah. Ui. Kecepatan perampokan terlalu cepat. Terlalu cepat. Para dewa ditusuk tanpa bereaksi sama sekali. Bahkan jika mereka merespons, mereka ingin memblokir, tetapi mereka tidak dapat menghentikan kekuatan para dewa. Masih tertusuk. Itu sama dengan pemboman para dewa tanpa pandang bulu. Tidak peduli apakah Anda bereaksi atau tidak, Anda tidak dapat menghentikan kekuatan bencana. Banyak dewa telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua keterampilan unik mereka. Tapi perampokan itu langsung menembus. Tidak peduli perisai atau serangan apa yang ada di depanmu. Aku akan mematahkannya dengan satu pedang. Untuk sepersekian detik, ada lebih dari 100 mayat di tanah. Masih dewa. Metode kematiannya sangat tragis. Dalam lusinan detik sebelum dan sesudah, Kekaisaran Kiamat telah kehilangan 200 dewa. Pada saat ini, semua dewa di Kekaisaran Kiamat bereaksi. Mereka semua marah dan bergegas menuju Ye Junlin terlepas dari kesehatan mereka. Orang-orang yang lain tercengang dan ketakutan. Namun, master yang dekat dengan dewa atau berpotensi menjadi dewa juga merespons satu persatu. Mereka yang bereaksi semua terbunuh terhadap Ye Junlin. Kesengsaraan ilahi saat ini juga bersemangat. Sepertinya sama dengan namanya. Penampilannya adalah malapetaka para dewa. Seperti yang terjadi sekarang, malapetaka ini telah datang. Semua dewa akan mati. Hai. Kesengsaraan ilahi melewati dengan kecepatan ekstrim. Bang, bang, bang. Sebuah lubang darah tiba-tiba meledak di tubuh 17 dewa berturut-turut. Ternyata ditusuk oleh pedang. 17 dewa jatuh sekaligus. Terkejut. Adegan ini terlalu mengejutkan. Bunuh gila. Di bawah kendali Ye Junlin, Shen Jie terus melakukan shuttle. Kurva aneh digambar, dan garis darah benar-benar dirangkai. Puff, puff. Para dewa di kurva semuanya ditusuk satu persatu. Terkadang harus menembus 7 atau 8 lubang sekaligus. Atau 10. Blokir, blokir. Para dewa Kekaisaran Kiamat cemas. Teriak buru-buru. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk memblokir bencana. Bahkan lebih dari 20 dewa berdiri bersama dan memusatkan kekuatan semua orang untuk memblokir bencana. Kali ini, malapetaka tidak berjalan mulus. Itu diblokir. Tepat ketika semua orang berpikir itu berhasil, dan tersenyum. Tiba-tiba, cahaya di atas malapetaka ilahi berkembang. Ledakan. Energi pedang yang menakutkan meluap. Boom ke kelompok dewa di depan. Uci, uci, uci. Semua orang dibombardir dengan lubang darah yang padat. Setelah teriakan, lebih dari 20 dewa semuanya jatuh ke tanah. Seluruh tubuh penuh dengan lubang. Lalu ada puluhan dewa yang ingin menghentikan malapetaka secara langsung. Tapi cahaya pedang perampokan ilahi meledak secara langsung. Lusinan dewa semuanya dibom sampai mati. Bencana para dewa terlalu menakutkan. Lihat siapa yang membunuh siapa. Ini benar-benar sama dengan malapetaka para dewa. Tak terbendung sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, 4 atau 500 dewa telah jatuh. Ini terlalu menakutkan. Sebagian besar dewa yang bergegas untuk membunuh Ye Junlin berasal dari atas, tetapi beberapa dengan tenang melihat jumlah mayat di tanah dan ketakutan dan mati rasa. Ini sangat menakutkan. Namun, saat ini,
7 atau 8 dewa bergegas ke Ye Junlin dari berbagai sudut. Mereka telah melihat harapan untuk membunuh Ye Junlin. Ada senyum liar di wajah semua orang. Bab 2994, para dewa telah punah. Seolah-olah mereka akan menang. Jika mereka membunuh Ye Junlin, mereka akan menang. Melihat 7 atau 8 dewa datang, Ye Junlin berdiri diam. Ini seperti sedang ketakutan. Itu hanya senyum haus darah di sudut mulut Ye Junlin. Hai. Tepat ketika seorang dewa mendekati Ye Junlin dan hendak membunuhnya, tiba-tiba dewa yang jauh merampok ruang dan muncul di depan Ye Junlin. Kecepatan ini terlalu cepat, bisa disebut transfer instan. Perampokan ilahi meluncur di leher dewa. Noda darah tipis muncul di leher. Segera, dewa itu meledak menjadi awan darah. Hai. Shen Jie dengan cepat mengitari Ye Junlin lagi. Awan darah meledak. Dewa-dewa lainnya semuanya terbunuh. Setelah membunuh dewa-dewa terdekat dalam sekejap, Shen Jie kemudian muncul ribuan meter jauhnya dan terus membombardir kelompok dewa. Kecepatannya cepat. Sepertinya Ye Junlin belum pernah ke sini sama sekali. Ini adalah malapetaka. Membunuh. Bencana para dewa akan datang. Tak terbendung. Bahkan para dewa pun tidak. Bencana ilahi akan datang. Tidak peduli seberapa kuat para dewa, mereka tidak bisa menghentikan bencana sedikit pun. Jika terjadi bencana, akhirnya adalah kematian. Semakin sedikit dewa yang berdiri, dan semakin banyak mayat yang berdiri. Ada hampir hanya 300 dewa yang tersisa. Lebih dari 600 dewa dipenggal. Namun, itu hanya 1 menit sebelum dan sesudahnya. Sisa dari master yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Tianqi semuanya menyerang Ye Junlin. Sisa Kekaisaran Kiamat bereaksi satu persatu. Tetapi setelah bereaksi, dan melihat ke lapangan lagi, tidak banyak yang tersisa dari para dewa. Dewa yang jatuh tampaknya lebih dari 500. Dengan Ye Junlin sebagai pusatnya, ada mayat di mana-mana. Masih ilahi. Terkejut. Sangat mengejutkan. Takut lagi. Semua orang di Kekaisaran Kiamat berdiri di sana seperti berjalan mati. Membunuh. Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin. Semakin terang cahaya pedang perampok ilahi, semakin menakutkan energi pedang. Lebih cepat dan lebih tembus. Ini adalah bencana bagi para dewa. Semakin cepat mereka jatuh. Mungkin butuh 30 detik sebelum mereka semua jatuh. Alhasil, kali ini, kurang dari 10 detik. 300 dewa yang tersisa semuanya dipenggal. Puff. Saat kepala dewa terakhir terbang keluar, semua jatuh. Kalender kiamat Kekaisaran Kiamat selama 7 tahun. Sebanyak 937 dewa semuanya dipenggal. Tapi Ye Junlin belum berhenti. Dia masih melanjutkan. Perampokan ditujukan pada Master Kekaisaran Kiamat untuk membunuh tanpa pandang bulu. Jangan melihat puluhan ribu orang kuat. Tapi mereka bukan dewa. Mereka hanya dewa potensial atau mereka yang dekat dengan dewa. Jauh lebih menakutkan daripada para dewa. Karena itu, malapetaka bahkan lebih tak terbendung. Membunuh. Bunuh sepanjang jalan. Sungai darah. Gunung tulang. Ini jelas merupakan bencana terbesar dalam sejarah kota kiamat. Dibunuh oleh pedang sedemikian rupa. Waktu yang menyedihkan. Itu juga momen paling memalukan di kota Tianqi. 100. 1000. 3000. 5000. 10.000. Semakin banyak orang yang jatuh. Dewa Ye Junlin semuanya telah dipenggal. Semua dewa potensial telah terbunuh. Aku ingin membunuhmu sampai Kekaisaran Kiamat terisolasi dari para dewa. Biarkan Anda kencing di celana ketika Anda mendengar kata, Tuhan, di masa depan. Inilah yang akan dilakukan Ye Junlin. Semua 12.738 dewa potensial dimusnahkan oleh Ye Junlin. Mengerikan.
Dokter kegelapan dan otak dewa menjadi gila. Ternyata ketika mereka mengikuti lab dewa, mereka merasa apa yang mereka lakukan gila, yang membuat mereka sangat bersemangat. Tapi baru hari ini mereka tahu apa itu kegilaan. Apa yang menggetarkan. Ini adalah hal tergila yang pernah mereka lakukan. Para dewa dan potensi dewa semuanya telah terbunuh. Tetapi ada ratusan ribu master lainnya di kota Tianqi yang siap untuk pergi. Pada saat ini, mereka semua mendesak ke arah Ye Junlin. Mereka siap bertarung sampai akhir. Sama sekali tidak mau melakukan gerakan apapun untuk mundur. Bunuh, bunuh, bunuh. Bab 2995, menantikan Ye Junlin pergi ke War Bear Country. Tapi melawan mereka, Ye Junlin senang. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Pergi. Ye Junlin menegur. Ada napas di sekujur tubuhnya. Napas ini langsung menyelimuti ratusan ribu orang. Seolah-olah semua 100.000 gunung menekan mereka. Puff, puff, puff. Ratusan ribu master ini tidak dapat menahan tekanan, dan satu persatu jatuh ke tanah, bersujud di depan Ye Junlin. Ratusan ribu orang berlutut di depan Ye Junlin. Semuanya sangat mengejutkan. Bagaimana mereka bisa menghentikan kekuatan Ye Junlin? Ye Junlin seperti langit. Membunuh mereka sangat mudah, mungkin lebih mudah daripada menginjak semut. Ye Junlin hanya di sini untuk membunuh para dewa dan para dewa potensial. Dia tidak membunuh orang lain. Jadi biarkan dia semua berlutut, bukan untuk memprovokasi dia. Ratusan ribu orang tampaknya kaki mereka dilas ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Berdengung. Kesengsaraan ilahi membuat suara gemetar, tergantung di depan Kaisar Tianqi III. Dia takut kencing di celana. Seluruh orang juga terbangun. Aku harus menghadapi fakta di depanku. Lebih dari 900 dewa semuanya dipenggal. Puluhan ribu dewa potensial semuanya telah musnah. Selesai. Kekaisaran kiamat benar-benar berakhir. Benar-benar hancur. Dewa dan benih sudah punah. Dalam sekejap, itu jatuh dari yang ketiga di dunia ke yang ketiga terakhir di dunia. Ini adalah pukulan terburuk dalam sejarah kekaisaran kiamat. Ye Junlin memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya melakukan apa yang saya katakan. Membunuh kekaisaran kiamat Anda tidak memiliki dewa. Setiap orang. Beberapa menit yang lalu, semua orang merasa bahwa Ye Junlin berbicara besar. Tapi sekarang dia sudah melakukannya. Itu mudah dilakukan dalam beberapa menit. Hanya butuh waktu singkat untuk mendorong Empire of Apocalypse dari altar ke bawah. Puff, puff. Orang-orang dari Kekaisaran Kiamat sama sekali tidak tahan dengan tekanan Ye Junlin dan Shen Jie. Semua berlutut satu persatu. Ditaklukkan. Benar-benar kewalahan. Kekaisaran Kiamat dikalahkan oleh Ye Junlin dengan satu pedang dan satu pedang. Mereka tidak bisa menerimanya. Jika dia berbicara dengan Ye Junlin lagi, dia bisa menghapus Kekaisaran Kiamat dari peta ini. Kalian kurang beruntung. Ide itu menghantam kepalaku. Tentu saja itu salahmu sendiri. Kenapa kamu harus merampok orang lain? Tidak bisakah kamu menjadi orang baik? Apakah sumber dayaku ada hubungannya denganmu? Mendengar Ye Junlin tentu saja, semua orang sangat menyesalinya. Pada saat ini mereka semua mengerti. Ye Junlin sangat tenang selama proses berlangsung. Itu sama sekali tidak memperhatikan mereka. Akibatnya, Kekaisaran Kiamat berulang kali menganiaya dia. Siapa yang tidak akan membunuhmu? Tidak apa-apa. Mengapa Anda memprovokasi iblis besar ini? Tapi bagaimana bisa ada obat penyesalan di dunia? Sesuatu telah terjadi. Kekaisaran Kiamat runtuh secara langsung. Langit berjatuhan. Melihat bagian belakang Ye Junlin menekan sebuah negara dan semua orang menyerah, kedua dokter dalam kegelapan juga merasakan darah mereka mendidih.
Rasakan kekuatan mengerikan dari kekuatan besar. Bisa membuat siapa saja menundukkan kepala. Ini benar-benar mengasyikkan hari ini. Tapi dokter kegelapan dan otak Tuhan mengerti bahwa ini bukan apa-apa hari ini. Lebih menarik dan lebih gila belum datang. Saat itulah Ye Junlin datang ke War Bear Country. Keduanya memiliki ide yang sama dan saling memandang. Sekarang dunia luar dikabarkan bahwa ada puluhan ribu dewa di kerajaan Zanxiong. Dan itu jumlah yang konservatif. Mungkin jumlah dewa nyata di negara beruang perang lebih dari yang dibayangkan. Mereka berharap kerajaan beruang perang akan memiliki lebih banyak dewa. Misalnya, berani dan datanglah ke 100.000 dewa. Ye Junlin sangat menyenangkan untuk dibunuh saat itu. Mengharapkan. Dalam sekejap, mereka berdua menantikannya. Benar-benar menantikannya. Ayo cepat. Cepat dan biarkan Ye Junlin datang ke War Bear Country. Mereka tidak sabar. Bersambung.